Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, kali ini kita akan mendiskusikan tentang dasar-dasar atau alasan hukum untuk melihat korporasi sebagai pihak atau sebagai pelaku dalam satu dugaan tindak pidana. Ada perbedaan yang sangat jelas antara commercial entity atau korporasi yang dia melakukan aktivitas atau yang dia oleh hukum sudah dihadirkan dalam satu wujud manusia yang setara dengan manusia. Ya, jadi korporasi yang sudah dihadirkan oleh hukum dalam wujud yang setara dengan manusia, yang saya sebut perseroan terbatas tadi, dan commercial entity yang oleh hukum belum diwujudkan sebagai satu artificial entity, ya, yang saya sebut Commander Advance Cup atau CV atau partnership atau firma tadi, gitu kan? Nah, ketika dua-dua ini melakukan aktivitas, maka konsekuensi hukumnya pun berbeda. Kalau dia yang commercial entity yang belum lahir sebagai satu entitas atau legal entity, maka ini tindakannya masih dipersepsikan, dianggap merupakan tindakan dan tanggung jawab dari para anggotanya langsung, baik perdata maupun pidana. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan itu dalam bentuk kumpulan, gitu ya, baik sendiri atau bersama-sama, gitu. Tapi tidak ada manusia lain yang hadir, ya, yang ada kumpulan yang belum oleh hukum dikenal sebagai satu manusia terpisah. Berbeda kalau dia, misalnya saya katakan tadi, kalau dia perseroan terbatas, dia sudah merupakan satu entity yang terpisah. Kalau kita lihat dalam perkembangannya, memang kalau dalam ketentuan kitab undang-undang pidana, di sana dikatakan kan barang siapa atau setiap orang, gitu ya. Nah, ketika dikatakan barang siapa atau setiap orang, maka orang bilang ya udah manusia biasa. Artinya natural person gitu, natural entity gitu. Nah, itu kenapa? Karena berbeda memang kalau kita lihat dalam pidana ini kan memang kan basisnya adalah jiwa gitu loh, jiwa, material dia punya criminal intention nggak? Jadi ketika dia melakukan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana tadi, apakah orang itu memang memiliki intensi, ya kan, untuk melakukan itu yang disebut dengan mens rea. Jadi ada intensi nggak gitu. Nah, kalau kita katakan apakah ada intensi, memang agak susah untuk melihatnya kepada perseroan terbatas, karena kan sebenarnya kan dia tidak punya jiwa dia, ya kan? Dia tidak punya jiwa, dia hanyalah artificial, ya kan? Nah, kalau kita lihat personifikasi dari perseroan terbatas tadi kan dilaksanakan oleh direksi. Maka pada umumnya ketika terjadi dugaan atau diduga bahwa perseroan tadi melakukan tindak pidana, undang-undang pidana mengatur tentang barang siapa, maka orang kecenderungan berpikir, ya, atau selama ini prakteknya orang melihat itu adalah pada sisi person atau pengurus tadi, gitu, pengurus tadi. Nah, pengurus tadi yang akan diperiksa, lalu kemudian pengurus tadi yang akan dihukum, gitu kan? Nah, akan tetapi ketika orang mulai dalam proses perkembangannya, ternyata bahwa akibat dari tindak pidana tadi tidak semata-mata mempunyai konsekuensi terhadap penjara atau hukuman badan, tidak. Tapi juga dia mempunyai konsekuensi terhadap ganti kerugian atau pengembalian atau denda. Nah, ketika masuk kepada ganti kerugian atau denda, maka memang ada satu lapis yang tidak clear di sana, ya kan? Siapa yang akan dihukum membayar denda ini? Siapa yang akan dihukum membayar denda ini? Kalau yang dihukum untuk membayar denda atau dihukum untuk membayar ganti rugi ini adalah direksi, ya kan? Maka kan tidak menjadi bias, walaupun direksi itu melakukan kewenangan atau tindakan dia untuk dan atas nama perseroan, gitu ya. Tapi ini kan menjadi bias, gitu. Jadi kadangkala kalau kita masuk kepada misalnya direksi nih, misalnya direksi-direksian gitu, kadang-kadang bisa aja misalnya perseroan tadi ya udah biar aja direksi masuk gitu. Jadi artinya apa? Masih ada satu lapis yang memang menjadi penghalang untuk membuka konsekuensi pertanggungjawaban korporasi, khususnya dalam hal ketika hukuman itu harus dibebankan pada konsekuensi denda atau ganti rugi atau berhubungan dengan penghukuman nilai uang sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana, gitu. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.